Kenapa entok kuat tapi banyak yang rugi? Bos, pernah dengar kalimat ini? Entok itu unggas paling kuat. Entok tahan penyakit. Entok gampang dipelihara. Kalimat ini tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena faktanya entok dikenal kuat, tapi peternaknya banyak yang tumbang. Entoknya hidup, kandang masih isi, tapi dompet kosong, dan semangat pelan-pelan mati. Di episode ini saya tidak akan bicara teori buku, tapi realita pahit yang baru saya sadari setelah bertahun-tahun rugi. Dan disinilah kesalahan logika terbesar peternak pemula bermula. Bagian 1. Kesalahan logika yang paling sering terjadi. Bos, awal ternak saya juga berpikir begini, kalau entok kuat berarti bisa dimanja sedikit. Kalau entok tahan banting berarti kandang seadanya nggak apa-apa. Kalau entok masih hidup berarti aman. Itu salah besar. Kuat bukan berarti kebal. Tahan banting bukan berarti bebas kesalahan. Entok itu seperti orang desa yang terbiasa hidup susah. Kelihatannya kuat, jarang mengeluh. Tapi kalau dibiarkan terus, rusaknya dari dalam. Dan masalahnya, entok itu tidak langsung mati. Dia hidup, tapi pelan-pelan merugi secara diam-diam. Bagian yang kedua, kenapa entok terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya rusak? Ini yang sering menipu peternak. Entok masih makan, entok masih jalan, entok masih hidup. Lalu kita berpikir aman, padahal yang terjadi pencernaannya mulai rusak. Imunitas turun pelan-pelan. Nafsu makan tidak efisien. Pakan masuk, tapi tidak jadi daging. Entok tidak teriak sakit. Entok tidak rebah langsung, tapi biaya terus jalan. Bos, di titik ini saya baru sadar satu hal pahit. Kerusakan terbesar di ternak entok bukan kematian, tapi ketidakefisienan yang kita anggap wajar. Bagian yang ketiga, penyakit entok itu bukan datang tiba-tiba. Banyak yang bilang entok saya tiba-tiba sakit, padahal tidak ada penyakit yang tiba-tiba. Penyakit itu akumulasi dari kelalaian. Sedikit lembab, sedikit kotor, sedikit air bau, sedikit pakan asal. Kalau satu hari aman, seminggu masih kelihatan aman, sebulan mulailah rusak, 3 bulan baru kelihatan. Kenapa kok begini? Dan lucunya, yang disalahkan entoknya, bukan sistemnya. Bagian keempat, kesalahan paling bahaya, merasa sudah benar. Bos, ini pengakuan jujur saya. Kesalahan paling fatal saya dulu bukan bodoh, tapi merasa sudah cukup benar. Karena tetangga juga ternak begitu. Dari dulu orang kampung juga begitu. Entok masih hidup. Akhirnya standar kita turun. Kandang bau dianggap biasa. Air jarang diganti dianggap wajar. Kematian 1-2 ekor dianggap risiko. Padahal
Disitulah akar kerugian dimulai. Bagian kelima, rugi itu bukan karena entok lemah. Bos, dengarkan baik-baik kalimat ini. Entok tidak pernah menjanjikan untung. Yang menjanjikan untung itu sistem. Entok hanya alat produksi. Kalau sistemnya rusak, alat sekuat apapun akan kalah. Entok kuat kalau sistemnya benar. Entok akan rugi kalau sistemnya asal. Ini tamparan keras buat saya. Selama ini saya bangga entok saya hidup. Padahal yang seharusnya saya kejar adalah hidup plus efisien plus menghasilkan. Bagian keenam, ciri-ciri peternak entok yang pelan-pelan rugi. Coba bos cek, jujur ke diri sendiri. Entok hidup tapi berat lambat, bahkan terasa boros. Bau kandang makin kuat. Air minum tidak pernah benar-benar bersih. Penyakit datang bergantian. Untung tidak pernah terasa kalau 2-3 poin kena. Artinya bukan entoknya yang salah, tapi sistemnya yang bermasalah. Bagian yang ketujuh, momen kesadaran pertama saya. Di fase ini saya akhirnya sadar, bukan entok yang harus saya ganti, bukan bibit yang harus saya salahkan, tapi cara saya memperlakukan ternak. Dan dari sini saya mulai bertanya, kandang saya sehat atau cuma berdiri? Pakan saya bergizi atau cuma murah? Air saya minumkan atau saya paksa? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akhirnya membawa saya ke fase berikutnya. Dan saat itu saya benar-benar sadar, masalahnya bukan di entok, masalahnya di cara saya beternak. Tapi kesadaran ini belum cukup, karena setelah sadar, saya masih harus melewati fase paling berat secara mental. Di episode berikutnya saya akan cerita episode yang keempat, saat saya hampir berhenti ternak entok. Sebuah titik di mana saya hampir menyerah dan meninggalkan kandang untuk selamanya. Bila mana video ini bermanfaat, silakan like, share ke teman-teman semuanya bos, agar kejadian seperti ini tidak menimpa ke teman-teman semuanya. Salam, tetap semangat.